Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Pakaya, NIM 1970 403, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas A angkatan 2019 dari Universitas Negeri Manado. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas tentang Sistem Informasi Puskesmas. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Sistem Informasi Puskesmas. Sistem Informasi Puskesmas merupakan gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi atau mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Puskesmas atau SIMPUS yaitu seluruh kegiatan puskesmas mulai registrasi, tindakan medis atau pengobatan, farmasi atau apotik, serta manajemen terhubung menjadi satu dengan sistem real online atau up-to-date setiap saat. Manajemen atau pihak yang berkepentingan dapat memonitor perkembangannya. Sumber data Sistem Informasi Puskesmas. Sumber data adalah bukti nyata yang menggambarkan kondisi atau fakta yang sebenarnya di lapangan atau di masyarakat. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian sehingga akan berguna pengambilan keputusan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara, yaitu metode rutin dan metode non-rutin. Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari fasilitas kesehatan. Adapun pengumpulan data secara non-rutin umumnya dilakukan melalui survei sensus, evaluasi cepat atau kuantitatif atau kualitatif, dan studi-studi khusus atau penelitian. Berikut pencatatan dan pelaporan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas. Kegiatan-kegiatan pokok Puskesmas yang diselenggarakan oleh Puskesmas sejak berdirinya semakin berkembang. Usaha pokok kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan kemampuan yang ada dari tiap-tiap Puskesmas, baik dari segi tenaga, fasilitas, biaya, atau anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah dewasa ini menetapkan pokok-pokok usaha kesehatan Puskesmas yang terdiri dari 1. Upaya kesehatan ibu dan anak. 2. Upaya keluarga berencana. 3. Upaya peningkatan gizi. 4. Upaya kesehatan lingkungan. 5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 6. Upaya penyuluhan kesehatan. 7. Upaya kesehatan sekolah. 8. Upaya kesehatan olahraga. 9. Upaya kesehatan masyarakat. 10. Upaya kesehatan kerja. 11. Upaya kesehatan gigi dan mulut. 12. Upaya kesehatan jiwa. 13. Upaya kesehatan mata. 14. Upaya laboratorium kesehatan. 15. Upaya pencatatan dan pelaporan dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan. Berikut pengembangan indikator Sistem Informasi Puskesmas. Strategi pengembangan Puskesmas yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi Puskesmas untuk mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing, yang tujuannya adalah peningkatan mutu layanan secara komprehensif atau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip strategi pengembangan puskesmas. Manfaat pengembangan sistem informasi puskesmas. Puskesmas adalah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi kesehatan puskesmas yang terintegrasi dari semua unit pelayanan. Demikian pula dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya, sehingga informasi yang disajikan puskesmas dapat dipakai untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan dan berbagai jenis manajemen kesehatan, baik untuk manajemen pasien, unit, dan sistem kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dinas kesehatan kepada masyarakat. Tujuan sistem informasi puskesmas. Puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas, sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Berikut ini teori-teori dari gambar sistem informasi puskesmas. Subsistem informasi puskesmas, yaitu 1. Subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan, terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Yang kedua, subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat perjagaan, riwayat latihan teknis atau fungsional, data riwayat penghargaan, serta data pengawasan pegawai. Subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan, terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar atau BP, gigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gigi, keliling, dan TTU, pemberantasan penyakit menular, FKM, PSM, dan Perkesmas. Berikut ini aplikasi Simpus. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lain. Beberapa hal mengenai Simpus antara lain yaitu menggunakan sistem operasi Windows, menampilkan tampilan secara grafis, dan mudah digunakan untuk proses keluaran data. Bahkan hampir semua tampilan bisa diakses dengan menggunakan
tertikus, atau mowos. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi puskesmas. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.